Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Hadirin yang berbahagia, puji dan syukur mari kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada kali ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita ini menurut ilmu dengan mendengarkan tausiah yang saya akan sampaikan. Insyaallah tausiah kali ini saya ingin menyampaikan dengan memberi sebuah judul, yaitu iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan hidayah dan bimbingannya dalam kehidupan di dunia. Hadirin yang berbahagia, saya mengajak dan mengingatkan, marilah kita untuk senantiasa tetap iman Islam, tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. yakni kita selalu melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar senantiasa manakala kita tetap iman Islam, tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberi hidayah dan bimbingan kepada kita. Hadirin yang berbahagia, manakala kita perhatikan, mungkin dengan langsung di mata kita, apalagi juga mungkin kita pernah melihat dalam tayangan media massa berupa media elektronik ataupun media cetak. Banyak sekali tingkah laku manusia itu yang tidak mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, yang jauh dari ridho Allah, bahkan dekat dengan murka Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dari mulai saling menyinggung, saling caci maki, saling memakan harta, saling menipu, saling membohongi, saling menganiaya, saling menzalimi, bahkan membunuhnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itu semua pertanda bahwa masih banyak manusia, orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, maka di antara untuk mendapatkan hidayah, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, maka senantiasa kita itu berjalan dalam keadaan lurus, dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, dalam bertingkah laku, dalam berbicara dan dalam berpikir. Segala macam ekspresi kita dilandasi oleh nur ilahi, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, berkat iman Islam kita, berkat ketakwaan kita. Allah selalu memberi hidayah kepada kita yang beriman, yang bertakwa kepadanya. Hadirin yang berbahagia, kita dapat melihat dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa yang namanya orang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya panca inderanya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa memusuhi waliku, maka aku mengumumkan perang terhadapnya. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai
dari apa-apa yang aku wajibkan kepadanya. Dan hambaku itu tetap mendekatkan diri kepada aku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Bila aku mencintainya, aku akan menjadi pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar, menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, menjadi tangannya yang ia gunakan untuk menggenggam, dan menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika ia meminta, pasti aku beri. Jika ia meminta perlindungan, niscaya aku beri perlindungan. Kemudian juga dalam hadis lain, Rasulullah SAW telah bersabda, yang artinya, hambaku yang senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan hal-hal yang sunnah, maka ia aku senangi dan kucintai. Karenanya, akulah yang menjadi pendengarnya, yang dengannya ia mendengar, menjadi penglihatnya, yang dengannya ia melihat, menjadi lidahnya, yang dengannya ia bertutur kata, dan menjadi akalnya, yang dengannya ia berpikir. Hadirin yang berbahagia, kedua hadis ini merupakan hadis qudsi, bahwa orang yang senantiasa melakukan ibadah, baik itu yang sunnah ataupun yang wajib, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membimbing panca inderanya, membimbing anggota tubuhnya, sehingga dia selalu melakukan hal-hal yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu sekali lagi, marilah kita senantiasa tetap iman Islam, tetap kita laksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan istiqomah, dengan penuh ikhlas mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan demikian, kita dalam kehidupan sehari-hari akan mengedepankan perilaku, akan mempunyai kepribadian yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, kemudian juga Allah membimbing kita bukan hanya panca indera anggota tubuh kita saja, bahkan yang paling pokok adalah hati setiap kita. Hal ini Allah telah berfirman dalam Al-Quran surat At-Taghabun ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Hadirin yang berbahagia, jadi hati adalah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala manakala kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah sabda Rasulullah SAW, Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salaha sairul jasadi, fa idza fasadat fasada sairul jasadi, ala wa ya qalb. Artinya, nyata dalam tubuh itu ada segumpal darah yang membeku. Manakala dia baik, maka baik pula seluruh tubuh. Apabila dia buruk, maka buruk pula seluruh tubuh. Itu adalah hati. Ingatlah, itu adalah hati. Hadirin yang berbahagia, hati merupakan ibarat raja yang memerintahkan seluruh tubuh anggotanya. Diperintahkan oleh hati. Manakala hatinya selalu dibimbing, diberikan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka anggota tubuhnya dia akan melakukan hal-hal yang terpuji, yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, alangkah indahnya, alangkah bahagianya manakala kita benar-benar selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita itu berkesan dalam hidup ini. Dalam bahasa Al-Qur'annya, qurrata a'yun, indah dipandang mata dan menyejukkan hati setiap kita. Jadi setiap orang yang melihat, indah melihat kelakuan kita yang terpuji, menyejukkan hati karena melihat perilaku kita yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian juga kita akan menjadi orang yang benar-benar bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari dipandang oleh manusia yang lain. Khairin nasi anfa'uhum linnas, kata Rasul. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Atas dasar bimbingan, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita selaku orang yang baik adalah akan memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Jadi, orang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hidupnya akan mencerminkan perilaku-perilaku yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan sesama kita selaku manusia. Hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan tausiah kali ini dapat menggugah hati kita agar senantiasa kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa kita mendapatkan hidayah, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita jauh dari perbuatan-perbuatan yang tercela, sehingga kita dekat dengan perbuatan-perbuatan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kekurangan kelebihannya. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.